Setiap era peradaban manusia, peran anak-anak muda telah menjadi kunci utama dalam membentuk dan mengarahkan arah masa depan. Anak muda memiliki energi, semangat, dan ide-ide segar yang memungkinkan mereka untuk menjadi katalisator pembangunan yang signifikan dalam masyarakat. Dengan pengetahuan teknologi yang mendalam, anak-anak muda mampu menciptakan solusi inovasi untuk menyelesaikan berbagai masalah global, mulai dari perubahan iklim hingga krisis kesehatan. Kolaborasi global yang dimungkinkan oleh teknologi memberikan kesempatan luas bagi anak-anak muda untuk berkontribusi dalam mengatasi tantangan lintas batas. Dalam barisan Ganjar Mahfud, ada anak-anak muda yang piawai menyuarakan kebenaran dan mengkampanyekan kebaikan-kebaikan. Bahkan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD berpeluang besar menggait mayoritas suara kaum muda pada Pilpres 2024. Karena itulah visi misi Ganjar Mahfud sejalan dengan kebutuhan kaum muda dan bisa memberikan kesempatan kepada kelompok muda milenial dan generasi Z untuk tumbuh berkembang menjadi subjek pembangunan dan penentu kemajuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Saya cukup lama memperhatikan dan menaruh perhatian kepada seorang anak muda yang brilian, cerdas, kreatif, dan inovatif. Anak muda itu bernama lengkap Muhammad Zinedine Alam Ganjar, putra sematawayang Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh. Selain cerdas dan pintar, Alam Ganjar juga memiliki segudang prestasi dan penghargaan. Bahkan di usianya yang masih sangat muda, dia sudah memiliki perusahaan startup, sebuah rintisan usaha di bidang e-sport yang cukup maju. Alam sendiri menjadi CEO-nya. Bukan hanya itu yang membuat saya tertarik dengan Alam Ganjar. Di antara kompetensi dan prestasi yang dimilikinya, dia menjadikan dirinya sebagai bagian dari support system bagi ayahnya, Ganjar Pranowo, yang saat ini sedang berlaga dalam kontestasi Pilpres 2024. Alam Ganjar memang all out mendukung ayahnya, tetapi tidak larut dalam persaingan politik, apalagi menggunakan politik culas, menghalalkan segala cara atau mengabaikan moralitas dalam politik. Alam lebih elegan dalam mendukung kemenangan Ganjar Pranowo. Bahkan Alam banyak menyampaikan gagasan-gagasannya sendiri dibandingkan mensosialisasikan visi misi pembangunan ayahnya jika terpilih menjadi presiden nanti. Tetapi justru hal itu hebatnya Alam. Dengan menjadi dirinya sendiri, dengan menyampaikan gagasan-gagasan yang sedang menjadi perhatian anak-anak muda milenial dan generasi Z, Alam mendapatkan tempat tersendiri bagi anak-anak muda masa kini. Boleh dibilang Alam Ganjar saat ini menjadi idola baru dan role model bagi anak-anak muda milenial dan Gen Z untuk menjadi anak muda yang mandiri, terampil, dan produktif dengan inovasi digital yang sedang ngetren di kalangan anak muda. Di saat para politisi berjibaku mengkampanyekan jagoannya dengan bahasa politik misalnya, Alam Ganjar memilih bicara tentang pertanian dan kelestarian alam di Subang bersama anak-anak muda sebayanya. Alam fasih sekali bicara tentang pentingnya anak muda masuk dalam kultur agraria di desa. Menanam pohon, bertani bagi mayoritas anak muda memang bukan pilihan utama. Di tengah godaan urbanisasi dan menjadi tenaga pekerja di sektor industri. Tapi bagi Alam Ganjar, justru dengan segala potensi yang ada di desa, anak-anak muda bisa berdikari di desa sendiri, seraya membangun desa. Desa ini ibarat kanvas putih, tinggal kita bagaimana nanti menaruh mindset urban kita di kota. Aktivitasnya, manajerialnya, serta inovasinya kita alihkan ke desa. Intinya mindset kota ditransfer ke desa. Dengan begitu desa lebih optimal pembangunannya. Demikian Alam Ganjar menjelaskan. Ibarat buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya, begitulah Alam Ganjar. Gagasannya identik dengan gagasan yang kerap diusung oleh Ganjar Pranowo.
Ganjar berkali-kali menyampaikan bahwa pembangunan harus menyasar semua manusia Indonesia dari Sabang sampai Merauke hingga daerah terpencil dan tertinggal. No one left behind, tidak ada yang tertinggal di belakang. Begitu ungkapan yang spontan keluar dari Ganjar Pranowo saat mengomentari kemiskinan yang memojokkan kaum marginal. Mindset yang selalu dikembangkan Ganjar, pembangunan nasional memang harus cepat, tetapi jangan sampai meninggalkan kelompok rentan, masyarakat desa, perempuan dan anak, serta tentu saja kelompok disabilitas. Pemerataan pembangunan adalah hal niscaya yang tidak bisa diabaikan. Disinilah hebatnya Bapak Anak itu. Jika Ganjar bicara tentang pembangunan rakyat secara menyeluruh, Alam Ganjar bicara bagaimana mengangkat harkat martabat anak-anak muda. Sebagaimana saat Alam Ganjar berada di Bali dan berbincang dengan anak-anak muda Bali tentang pemerataan pembangunan di daerah mereka. Anak-anak muda Bali itu menyampaikan fakta dan kondisi. Bali yang terkenal di kancah global, tapi industri pariwisata hanya terpusat di Bali Selatan. Pembangunan oleh pemerintah sejauh ini pun lebih masif di Bali Selatan. Alam menekankan pentingnya pemerataan yang harus menjadi fokus perhatian di kawasan Bali. Pemerataan pembangunan mesti dioptimalkan di seluruh wilayah Bali agar pertumbuhan sosial dan ekonominya pun semakin baik, kata Alam. Menurut dia, dengan adanya ketimpangan pemerataan akan menimbulkan tantangan kemiskinan terhadap masyarakat. Alam mengkritik wacana pembangunan bandara di kawasan Bali bagian utara sebagai penyeimbang Bali bagian selatan. Alam menilai hal tersebut hanya akan memindahkan pusat keramaian, tetapi tidak meningkatkan wisatawan datang ke Bali. Bukan berarti Alam menolak pembangunan bandara, tetapi perencanaannya yang tidak menyeluruh serta hanya dijadikan komoditas politik, maka sisi objektivitasnya tidak akan tercapai. Ujung-ujungnya hanya akan menjadi proyek pembangunan yang mubazir. Saya kadang tercengang ya mendengar penjelasan Alam Ganjar ketika memberikan analisanya tentang banyak hal. Usianya memang masih sangat muda, lebih muda dibandingkan Gibran Rakabuming Raka maupun Kaesang Pangarep. Tapi wawasannya melampaui anak-anak muda di zamannya. Anak-anak muda seperti Alam Ganjar inilah tumpuan masa depan bangsa. Anak-anak muda yang cerdas, berdedikasi, memiliki integritas tinggi, sekaligus tidak mau dibodohi dengan gimmick-gimmick politik murahan yang minim substansi. Menurut Alam Ganjar, pemimpin nasional harus dipilih secara cerdas, rasional, dan objektif. Terutama dengan mempertimbangkan rekam jejak dan program kerjanya. Dengan begitu, Indonesia bisa melesat cepat menuju Indonesia Emas 2045. Di tengah dinamika global yang semakin kompleks dan perubahan teknologi yang pesat, anak-anak muda seperti Alam Ganjar memiliki peranan yang penting dalam menentukan arah perkembangan dunia. Mereka memiliki kesadaran politik, tapi tidak hanyut dalam politik praktis yang mengabaikan moralitas dan etika. Mereka menjadikan politik sebagai tugas kebangsaan untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Saya jadi teringat suatu quotes Arab yang populer tentang anak muda. Bunyinya begini, Syubbanul yaum rijalul ghad. Artinya anak muda masa kini akan menjadi pemimpin di masa depan. Ungkapan ini memberikan pesan tentang pentingnya peran dan kontribusi anak muda dalam memimpin masa depan. Dengan kata lain, perkembangan dan kualitas anak muda hari ini akan berdampak besar pada arah dan kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Begitu kata Bung Karno. Mungkin Alam Ganjar salah satunya. Inilah asa saya, asa Ayah NH.